Tidak pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-24 dalam pembahasan serial Kitab Amsal. Hari ini dengan tema hikmat terhadap miras. Saya bacakan Amsal 23 ayat 31 sampai ayat 32 saja. Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Amsal 23 ayat 31 sampai 32. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan bahwa masalah serius dewasa ini melibatkan konsumsi alkohol atau miras, minuman keras. Studi terbaru menemukan tingkat konsumsi alkohol individu telah meningkat di seluruh dunia. Secara global, tim menemukan bahwa total volume alkohol yang dikonsumsi per tahun meningkat sebanyak 70% antara tahun 1990 dan 2017 dari 2.999 juta liter per tahun menjadi 35.676 juta liter per tahun. Alkohol lebih berbahaya daripada beberapa obat terlarang seperti marijuana atau ekstasi dan harus diklarifikasikan seperti itu di dalam sistem hukum, menurut Profesor David Knott dari Universitas Brisbane. Kemudian kita juga melihat bahwa alkohol menjadi penyebab lebih dari setengah semua pasien yang masuk ke rumah sakit ruang gawat darurat itu adalah akibat dari penyalahgunaan alkohol. Kitab Amsal memperingatkan tentang bahaya alkohol, baik dalam bentuk anggur ataupun wine atau miras minuman keras. Dengan potensi menyesatkan seseorang, dikatakan di dalam Amsal 20 ayat 1, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Hikmat apa yang dapat diperoleh lebih jauh dari Amsal tentang alkohol? Mari kita perhatikan yang pertama. Alkohol dalam kitab Amsal dikatakan dapat menyebabkan kemiskinan. Ini adalah peringatan terhadap mereka yang menyukai anggur. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Ini adalah nasihat dari Amsal 21 ayat yang ke-17. Yang kedua, peringatan agar tidak menghabiskan waktu dengan anggur dan pemabuk. Amsal 23 ayat 20 sampai 21. Alkohol telah menjadi penyebab kebangkrutan banyak pengusaha di dunia ini. Karena setelah seseorang kecanduan miras ataupun kecanduan alkohol, maka perhatiannya tidak bisa dilepaskan dari minuman tersebut, sehingga terabailah keluarga, terabailah usahanya, terabailah segala-galanya, sehingga menyebabkan kehidupannya sendiri hancur, keluarganya hancur, dan perusahaannya juga hancur. Yang berikutnya, alkohol dapat menghancurkan hidup. Siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah,
Siapa mendapat jidrah tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Amsal 23 ayatnya yang ke-29 sampai 30. Ini adalah kebiasaan orang dari zaman dahulu sampai sekarang. Bukankah sering kita menonton di media massa ataupun berita-berita bahwa ada begitu banyak orang yang mati meninggal dunia karena minum alkohol oplosan ya, campuran begitu ya, sehingga membahayakan nyawa berpuluh-puluh orang sampai ratusan orang. Lalu, alkohol itu bersifat menggoda dan bisa menghancurkan seseorang seperti penggoda. Sebagaimana dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 31 sampai 32. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Jadi kedahsyatannya adalah memiliki racun ya, dikatakan oleh Amsal seperti bisa ular beludak ya, sangat mengerikan sekali. Yang berikutnya dikatakan anggur dapat mengubah indera pemabuk, membuat peminum mengatakan hal-hal yang akan membuat dia menyesal di kemudian hari, seperti dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 33. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Kita melihat ya, ketika orang mabuk mereka suka merayau ataupun berkata-kata yang tidak jelas dan tidak mempunyai makna dan tidak bisa dipegang kata-katanya. Lalu yang berikutnya adalah alkohol, anggur, minuman keras memberikan rasa aman yang palsu, membuat seseorang menjadi merasa seperti orang hebat padahal berbahaya. Misalnya pada waktu sedang menyetir atau mengemudi dalam keadaan mabuk, dia berkata demikian, engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Nah inilah ocehan orang yang sedang mabuk anggur ya. Dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 34 sampai 35. Alkohol telah menghancurkan banyak kehidupan, baik mereka yang minum maupun orang-orang yang tak berdosa yang melintasi jalan mereka. Berikutnya, alkohol merusak citra diri. Tidak pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Amsal 31 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima. Ini peringatan bagi para pemimpin, baik pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa, dan pemimpin dunia. Jangan terlibat pada minuman keras ataupun bermabuk-mabukan karena tidak pantas sekali. Karena orang yang mempunyai kuasa ataupun otoritas kalau sudah mabuk maka hancurlah semua yang dipimpinnya. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Amsal 31 ayat 6 sampai 7. Alkohol bukan untuk mereka ataupun bukan untuk orang yang bijaksana ya, tidak pantas ya untuk orang yang memiliki kekuasaan dan sebagainya. Memang anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Amsal 20 ayat 1. Karena peringatan seperti itu dan dengan masalah serius dengan alkohol dalam masyarakat kita, mari kita ulas apa yang dikatakan tentang hal yang kedua, yakni alkohol dalam kehidupan orang Kristen. Apa yang harus ditolak oleh orang Kristen? Yang pertama adalah mabuk atau kemabukan, sebagaimana dikatakan di dalam Roma 13 ayat 11 sampai 14, lengkapnya saya bacakan untuk kita semua.
Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Inilah nasihat Rasul Paulus yang sama seperti nasihat Salomo di dalam Amsalnya, bahwa kemabukan itu adalah hal yang sungguh memalukan dan itu adalah perbuatan kegelapan. Mestinya sebagai orang Kristen kita mengenakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang agar kita memuliakan nama Tuhan, bukan menjadi pemabuk. Lalu yang berikutnya dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10, janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi lihatlah ya, tipe-tipe orang ya, termasuk di dalamnya adalah yang suka pada miras minuman keras, pemabuk tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Jadi ini adalah peringatan yang berkali-kali kepada jemaat, kepada orang-orang Kristen, agar kita jangan bergaul dengan orang yang disebutkan, terutama kriteria-kriteria seperti pemabuk, orang kikir, orang cabul, dan sebagainya, karena itu nanti akan menyebabkan kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ini sangat tegas dikatakan oleh Rasul Paulus pada jemaat di 1 Korintus 5 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-13. Jadi kalau kita menemukan ada orang yang bermabuk-mabukan di tengah-tengah kita, kita harus mengusir mereka dari tengah-tengah kita. Lalu kita perhatikan bahwa di tengah-tengah masyarakat minuman itu sebagai budaya sosial. Maksudnya minuman keras ya disajikan. Dan perhatikanlah nasihat dari Rasul Petrus dari 1 Petrus 4 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Jadi janganlah kita merawat diri kita untuk hawa nafsu, tetapi kita harus mempersenjatai dengan senjata Kristus sehingga kita mengisi pikiran dan tindakan kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Lalu ada nasihat lagi dari 1 Petrus 4 ayat 3. Jadi kita harus menjauhkan diri dari mabuk, pesta pora, dan minum ya. Sebagaimana yang dikatakan, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Jadi ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaatnya, bahwa jemaatnya itu sering sekali berbagi atau mengambil bagian di dalam pesta rakyat ataupun karena berbela rasa begitu ya, karena melihat teman atau masyarakat di sekitarnya minum, jadi mereka juga ikut minum. Jadi ini adalah nasihat supaya cukupkanlah sudah itu ya, jangan diulangi lagi, karena kita merawat tubuh kita itu adalah untuk kebaikan, untuk maksud Tuhan, bukan untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak mempunyai Tuhan.
Lalu dikatakan lagi di dalam pasal 4, 1 Petrus pasal 4 ayat yang keempat. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Saudara, memang satu konsekuensi yang harus kita terima adalah ketika kita tidak ikut mencemplungkan diri di dalam perbuatan kemabukan dan sebagainya, perbuatan terlarang, sering sekali kita difitnah, ya, dan itu adalah konsekuensi yang memang harus siap-siap kita terima, karena mereka heran sekali kenapa kita tidak seperti mereka, begitu ya, karena kita ini adalah anak-anak terang sedangkan mereka adalah anak kegelapan. Penggunaan alkohol yang populer dan umum tidak memiliki tempat dalam kehidupan orang Kristen. Jadi ini harus diingat ya, kita tidak mengambil bagian di dalam kemabukan dan pesta pora yang menyeret kepada hawa nafsu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang seharusnya diperbuat oleh orang Kristen? Yang pertama, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Roma 14 ayat 17-18. Apakah kita tega menghancurkan orang yang untuknya Kristus telah mati? Apakah kita lebih tertarik pada kebenaran, kedamaian, dan sukacita oleh Roh Kudus? Kesediaan untuk melepaskan anggur jika menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Inilah nasihat Rasul Paulus di dalam Roma 14 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-21. Apakah kita mengenal seseorang yang berjuang dengan penyalahgunaan alkohol dan kecanduan? Apakah kita mencintai jemaat lebih daripada miras ataupun minuman keras? Jelas Timotius telah memilih untuk tidak minum anggur karena alasan-alasan seperti itu. Dan perhatikanlah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang tercatat di dalam surat 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dengan tubuhmu, dan tubuhmu sering lemah. Paulus memberikan resep kepada Timotius untuk minum sedikit anggur, itu dengan tujuan pengobatan, bukan supaya Timotius bermabuk-mabukan, bukan begitu ya. Anggur sering digunakan untuk memurnikan air, namun untuk beberapa alasan Timotius memilih tidak terlibat menggunakan anggur. Jadi orang Kristen harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan pengaruh dari alkohol. Kesimpulannya, apa hikmat terhadap konsumsi alkohol? Mengingat peringatan yang ditemukan di dalam Amsal, yang pertama, dapat menyebabkan kemiskinan. Yang kedua, bisa menghancurkan kehidupan. Yang ketiga, bisa merusak citra seseorang. Mengingat ajaran yang ditemukan di dalam Perjanjian Baru itu adalah larangan tentang bermabuk-mabukan. Yang kedua, ada kekhawatiran tentang pengaruh terhadap saudara yang lebih lemah. Maksudnya bisa menyebabkan batu sandungan bagi orang lain. Apa hikmahnya? Mengingat masalah penyalahgunaan alkohol dalam diri masyarakat kita hari ini, haruskah kita main-main dengan efek rayuan dari alkohol? Alkohol bisa menggoda dan dengan mudah menyeret orang yang tidak menaruh curiga. Jika 1 dari 3 orang telah tergoda, bukankah kita harus berhati-hati? Haruskah kita tidak peka terhadap kelemahan alkohol yang dimiliki banyak orang? Alkohol adalah masalah narkoba nomor 1 yang kita hadapi di dunia pada saat ini. Jika 1 dari 3 orang mengalami masalah ini, beranikah kita tersandung bersama mereka? Sebenarnya tidak memerlukan hikmat Salomo untuk melihat bahwa orang Kristen harus melakukan tanggapan terhadap bahaya alkohol dengan serius, dan bersikaplah proaktif dalam membantu diri sendiri dan orang lain untuk tetap bebas dari cengkramannya.
Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita tetap di dalam kesadaran, kita hidup di dalam gaya terang karena kita adalah terang dunia, supaya kita tidak berperilaku seperti anak-anak kegelapan dengan suka miras ataupun minuman keras. Kiranya kita tetap sehat, sejahtera, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.